Assalamualaikum. Dalam. Masya Allah. Lagi makan itu? Makan. Lagi makan apa lagi macul? Waduh, lauk siapa yang ngabisin? Ente berdua emang yang ngabisin nih pasti nih. Sampai nggak kesisa. Lihat aja no, lauknya no, main dia no. Saya makan pakai apa ini? Masa nasi aja? Kalau tak celah permata. Saya suapin. Sahabat, makan memang urusan penting. Ketika kita lapar, sudah selayaknya kita makan. Tapi ingat sahabat, makan bukan hanya urusan mengisi perut. Karena ada yang jauh lebih penting dari itu. Apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, itu yang akan mempengaruhi tubuh kita. Dan Islam menyatakan, bukan hanya mempengaruhi tubuh, makanan juga akan mempengaruhi hati. Itulah sebabnya, selain makanan harus halal, ia juga harus thayyib. Sahabat-sahabat kita di sini, halal memang yang dimakan, tapi belum tentu thayyib. Salah satunya, saya nggak kebagian. Itu jelas tidak thayyib, walaupun yang dimakan halal. Jadi sahabat, harap ingat-ingat bahwa kehalalan artinya bukan zat yang haram untuk dimakan, bukan zat yang haram untuk diminum. Itu perlu diperhatikan ketika saya, sahabat, makan. Tapi perhatikan juga, apakah yang dimakan itu thayyib. Makanan halal yang dimakan terlalu banyak, itu halal tetapi tidak thayyib. Dan sebaliknya, ketika sesuatu itu dianggap thayyib karena memperbaiki badan, tapi ternyata tidak halal, misalnya didapatkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang salah, dengan cara yang melanggar syariat, maka itu tidak halal. Kedua-duanya sama-sama buruk. Itulah sebabnya, kalau kemudian yang halal dan yang thayyib sudah diperhatikan dengan baik, tinggal kemudian kita perhatikan adab makan. Jangan ambil makanan yang jauh dari tempat kita meletakkan piring yang berisi makanan yang akan kita makan. Persoalan adab makan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, siapapun tahu. Tapi persoalan dengan adab ketika makan, tidak semua orang tahu. Saya mengajak sahabat untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Berkenaan dengan hal-hal ringan, kecil, tapi sangat penting untuk diperhatikan. Bukan buat kebaikan siapa-siapa, tapi buat kebaikan diri kita. Dan bukan cuma buat kebaikan diri kita, tapi juga buat kebaikan orang lain. Dimulai dari makanan yang halal dan thayyib, dimulai dari tata krama, perhatian terhadap adab di saat makan, dari situlah kita akan dapat membentuk pribadi yang baik. Makanan sehat tentu penting, tapi makanan yang halal tidak kalah penting. Makanan yang halal penting, tapi makanan yang thayyib juga tidak kalah penting. Jadi sahabat, perhatikan di saat kita bersantap, apakah yang kita makan itu sudah halal dan thayyib? Perhatikan adab-adab di saat kita bersantap, khususnya ketika kita bersama orang lain. Jangan sampai ada yang bernasib seperti saya, datang belakangan dan kehabisan lauk. Hal sepele, tapi tentu sangat mengecewakan. Agak lumayan kalau yang datang belakangan itu perutnya terisi penuh. Coba bayangkan kalau yang datang belakangan itu orang yang justru sedang kelaparan. Maka tentu menjadi tidak baik apabila kita mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mengabaikan orang lain. Sahabat-sahabat kita di sini tentu bukan contoh yang baik untuk diikuti. Oleh sebab itu kita cari, kita teladani, dan kita contoh teladan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Terakhir sahabat yang ingin disampaikan, Rasulullah dulu tentu melahirkan, menyampaikan dan meneladankan sunnah-sunnah yang layak untuk kita ikuti. Berkenaan dengan itu sahabat bebas saja. Jadi kalau dulu Rasulullah dinyatakan makan menggunakan 3 jari, ya harap diingat karena dulu beliau memakan kurma kering dan roti gandum. Bisa dilakukan dengan 3 jari. Kita sekarang memakan nasi dan sayur.
jangan mengambil sayur dengan tangan, jangan mengambil lauk dengan tangan, karena itu tidak baik bagi diri kita dan tidak baik juga bagi orang lain. Mari sahabat, kita mulai dari hal kecil, makan makanan yang baik, makan dengan adab yang baik, insya Allah itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.